Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama para habaibun al-kiram yang hadir malam hari ini, tuan-tuan guru kita Habibana Hasan Al-Anggawi, Habibana Husain Al-Anggawi, dan juga hadir Al-Habib Mahdi Ba'bud, dan juga Al-Habib Syekh Ibnu Syekh Abi Bakar bin Salim. Kita doakan para habaib kita semoga panjang umur, sehat walafiat. Yang amin umurnya panjang. Yang enggak amin gue enggak tanggung jawab. Mau amin apa enggak? Mau amin apa enggak? Yang penting yang amin umurnya panjang. Yang enggak amin gue enggak tanggung jawab, mikir masing-masing. Kita doain guru-guru kita, para habib kita panjang umur, amin ya rabbal. Dan pula para guru-guru kita, para muallim kita, para ustadz kita yang hadir malam hari ini, kita doakan beliau-beliau semuanya Allah panjangkan umurnya. Para sesepuh, para orang tua setempat, kita doakan semoga panjang umur, amin ya rabbal. Wabil khusus yang kita doakan pula, kita hormati ketua DKM kita, yaitu Masjid Al-Ikhlas, guru kita Al-Ustadz Syuhada dan juga Haji Usman. Kita doakan beliau semoga panjang umur, semoga sehat, semoga berkah, amin ya rabbal alamin. Pula yang kita cintai, kita hormati ketua Ikrami, Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas, yaitu ananda kita, saudara kita Sayep. Sayep apa Aep? Yang salah gue apa yang nulis? Ini yang bego gue apa yang nulis yang bego ini? Di sini Sayep, kagak bisa sama tulisannya Sayep. Sayep. Berarti yang salah siapa? Iyalah bukan gue. Beserta ketua Ikrami, Ikrami ya, saudara kita, ananda kita yang begitu luar biasa, cakep, istimewa ya, yaitu Raihan, luar biasa. Kita doakan beliau-beliau semoga panjang umur, amin ya rabbal. Ketua RW 04 hadir apa enggak Pak RW-nya? Hadir apa enggak Pak RW-nya? Enggak hadir. Kalau enggak hadir enggak gue doain ah. Ketua RT 008 hadir apa enggak? Enggak. Enggak ah, ngedoain penjabat yang enggak hadir mah. Dan kita yang hadir semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan rezeki kita numplak insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah berkumpul begitu luar biasa melantunkan salawat dan salam dan marhaba kepada baginda Nabi Muhammad. Lalu kita dengarkan untayan-untayan kalimat mutiara dari tuan-tuan guru kita, dari habaib kita, dari perwakilan ketua DKM dan Ikrami, yang mengajak kita semua untuk selalu bahagia di dunia dan pula bahagia di akhirat. Karena keadaan posisi terlihat dari wajah emak-emak yang sudah mulai mengantuk,
dan juga dari wajah bapak-bapak yang sudah mulai loyo. Berikan Al-Fagir waktu 10 menit, 15 menit kita tutup acara kita. Siap apa tidak? Siap apa tidak, Bu? Ini kalau dipikir-pikir penting tapi nggak penting. Tapi kalau dibilang nggak penting, penting juga. Apa itu? Pembahasan kita tentang bobo. Kenapa ibu-ibu ketawa? Pembahasan kita tentang apa, Bu? Tentang bobo, tentang tidur, Bu. Tidur itu nikmat apa tidak? Tidur anugerah apa tidak? Tidur itu nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat, kalau kita salah tidur, salah waktu, bisa menjadi musibah. Orang kalau tidurnya teratur pinter, tapi ke orang kalau tidurnya nggak teratur nambah bego. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Di lain sisi tidur itu nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Di lain sisi awas, kalau kita berlebihan di dalam tidur bisa membawa malapetaka terhadap diri kita. Bahkan, Bu, bisa membawa stres alias gila. Gimana, ibu-ibu setuju nggak? Ibu-ibu yakin nggak tidur bisa membawa gila, Bu? Yakin nggak tidur bisa membawa gila, Bu? Bu, yakin nggak? Yakin nggak? Awas, hati-hati. Tidur itu nikmat anugerah dari Allah. Tapi tidur bisa menjadi musibah. Tidur itu hukumnya mubah, tapi tidur pun bisa menjadi sunnah, bisa menghasilkan pahala. Yang sering kita dengar naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Kalau paginya tidur, siangnya tidur, sorenya tidur, bangun sebelum buka, itu bukan ibadah tapi haram ya. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Nah, sebelum kita pulang hadirin, sebelum kita berpisah dari Masjid Al-Ikhlas, ada beberapa menu tidur yang perlu kita perhatikan. Duduk ngadep, sini ngadep, tatap wajah saya. Nah, jangan ada yang ngobrol. Siap? Yang penting kalau diam nggak ngobrol, gue kasih duit. Gue kasih duit 1 juta tahun besok ya. Makanya jangan ada yang mau duit 1 juta. Jangan ngobrol ya. Tahun besok. Dengerin baik-baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini dilihatnya penting tapi nggak penting, dibilang nggak penting tapi penting. Yaitu tentang bobo. Ternyata bobo ini ada beberapa hal dan ada beberapa bentuk. Lihat di sini dikatakan, sebelum kita sampai kepada menu bobo yang bagus, yang dianjurkan, yang berpahala, yang bisa membawa malapetaka, kita ingat orang-orang tua kita dulu selalu berkata, tong, jangan tidur pagi, entar rezeki ente dipatok ular. Sering gak? Bu, zaman dulu kita kan udah modern, bukan ayam lagi, mainan kita ular. Benar? Tuh orang-orang tua kita dulu tuh, tong jangan tidur pagi tong, kalau tidur pagi entar rezeki ente dipatok ayam. Yang artinya apa? Jatah ente diembat sama ayam. Ayam lebih mulia daripada ente. Jelas apa tidak? Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Bu, yang dikarang oleh Imam Nawawi, di situ baginda Nabi Yunus bersabda, apabila Anda mendengarkan siyahudi, kokokan ayam di malam hari, di tengah malam, bersyukur dan ucapkan alhamdulillah.
Kenapa begitu? Karena ayam kalau sudah berkokok, Bu, di tengah malam waktunya tahajud atau mendekati subuh, melihat para malaikat Rahman yang bergiliran, yang bergantian jaga. Itu ayam, Bu. Beb, kita juga berkokok kalau lu ngorok, bukan berkokok. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Nah, maka dari itu di sini dikatakan, dengarkan baik-baik. An-naumu ba'da subhi yudhibul barakata rizki wal umur. Ini dengerin baik-baik. Tidur setelah subuh bisa menjauhkan keberkahan rezeki dan keberkahan umur. Tidur sehabis subuh, Bu, Pak, itu bisa menghilangkan keberkahan rezeki kita dan juga bisa menghilangkan keberkahan daripada umur kita. Tuh tidur tuh. Berarti tidur setelah subuh sudah dijamin menghambat rezeki kita dan juga keberkahan daripada umur kita. Ingat, kita mempunyai dua waktu, pagi dan sore. Waktu pagi itu, Bu, waktu yang dimana Allah menumpah ruakan rezeki zahir. Tuh rezeki itu duit, emas, dinar, dolar, dirham. Tuh waktu pagi itu. Itu Allah tumpahkan rezeki zahir tuh. Kalau waktu sore menjelang maghrib, Allah tumpahkan rezeki batin. Ini rezeki hati, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketentraman. Itu sore menjelang maghrib. Makanya lihat para guru-guru kita kalau di pagi hari diadakan ta'lim atau zikir. Ketika sehabis asar mereka mengadakan rohat ta'lim bersama setiap asar. Karena dua waktu tersebut rezeki zahir di pagi hari dan rezeki batin di sore hari. Nah, itu dua waktu jangan kita sia-siakan. Lianna barakata hadhil umma fil bukur tuh. Karena sesungguhnya barakah umat Nabi Muhammad seperti yang disabdakan oleh Nabi, fil bukur, ada di pagi hari, Bu. Fil bukur, ada di pagi hari. Luar biasa. Wa huwa ba'da salatil fajri ila tulu'i syamsi, yang dimaksud di sini, Bu, setelah fajar, sholat subuh sampai terbitnya matahari. Lalu kita sampai ini, ada beberapa macam menu tidur. Jadi kalau kita mikirin menu jangan pas makan aja. Tidur pun ada menu-menunya. Lihat nih, Bu, ini oleh-oleh buat ibu-ibu plus bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibu mau ngomelin suaminya sekarang enak. Lihat, an-naumu ala salasati anwa'in. Tidur itu ada 3 menu, ada 3 jenis, Pak. Jenis yang pertama naumatul khorok, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua naumatul khuluq. Jenis yang ketiga naumatul hamak. Di sini akan dijelaskan. Jenis yang pertama naumatul khorok, naumatud duha. Tuh. Jenis yang pertama ini jenis tidur orang yang rugi bangkrut. Siapa mereka? Mereka yang tidur di waktu fajar setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Itu namanya tidur orang yang rugi, yang bangkrut, berkahnya hilang. Kecuali kalau emang ada udzur, misalan sakit atau malamnya lagi pos kamling, nah itu tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja, itu dinamakan naumatul khorok. Tidurnya orang bangkrut, tidurnya orang bokeh, tidurnya orang miskin, tidurnya orang gak banyak berkah. Lalu yang kedua, nah ini tidur yang terpuji, Bu, naumatul khuluq, tidurnya orang mulia, orang baik. Kapan itu?
Itu dari waktu duha sampai datangnya waktu zuhur. Itulah yang dinamakan qailulah. Itu yang dinamakan apa? Tidur qailulah. Terserah tuh mau jam 9 sampai jam 10, mau jam 10 sampai jam 11, atau jam 11 sampai jam 12. Itu namanya tidur qailulah. Ambil tuh 1 jam, 1,5 jam, itu namanya tidur qailulah. Tidur yang bisa membantu kita bangun di tengah malam. Makanya apa kata Nabi? Kilu, kata Nabi, tidurlah anda qailulah, fa inna syaitana la takilu. Sesungguhnya syaitan tidak pernah tidur qailulah. Itu anjuran dari baginda Nabi Muhammad. Nah, inilah tidur yang sunnah, yang bisa mendapatkan pahala, yang bisa membangkitkan kesegaran dan kebugaran terhadap jasmani kita. Lalu ada motif yang ketiga, ini lebih genting. Motif yang ketiga, naumatul hamak, tidurnya orang rakus. Kapan itu? Mereka yang tidur ba'dal asri, yang tidur setelah asar, antara waktu asar dan menjelang maghrib, itu tidurnya orang rakus. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Dan ingat tidur yang ketiga, yaitu tidurnya orang rakus, itu sangat berbahaya. Maka di sini dikatakan la yanamuha ila sakronun aw majnun. Tidaklah seseorang tidur setelah asar tanpa ada udzur, tanpa ada sebab, kecuali posisi orang tersebut lagi sakron, enggak sadar, error, stres, aw majnun, emang benar-benar gila. Kalau ada orang gila tidur ba'da asar, maafu, namanya juga orang gila. Tapi kalau kita yang normal, yang tidak ada udzur sakit atau udzur syar'i, tidur ba'dal asar, maka kita katakan bentar lagi lu gila. Ini tidur ba'dal asar, ini tidur yang sangat berbahaya, yang bisa membuat otak kita error, menambah kebodohan kita, bahkan bisa menjerumuskan kita kepada junun alias gila. Orang yang selalu tidur ba'dal asar nggak bakal berkembang otaknya. Wala otaknya, wala ototnya, wala akalnya tidak akan berkembang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu yang terakhir Imam Ghazali memberikan kepada kita perhitungan matematika. Jikalau normalnya manusia tidur sehari itu 8 jam. Kalau lebih itu rugi. Ini normalnya manusia setiap hari 8 jam di dalam 24 jam. Dan kedokteran pun menganjurkan seperti itu. Jangan sampai lebih dari 8 jam. Nah, apabila tidur kita setiap hari 8 jam di dalam 24 jam, lalu umur kita 60 tahun, kalau kita bagi hitung 20 tahun kita sudah menghabiskan untuk tidur. Nih tidur kita 8 jam tiap hari, umur kita 60 tahun, itu 20 tahun udah kebuang tuh, dihabiskan untuk tidur. Sisanya cuma 40 tahun. Dihitung dari 40, kapan kita goflahnya, lalainya sama Allah. Belum kita balegnya, belum kita mandi dan minum dan makan. Habis sudah umur kita untuk beramal ya. Paling minimal ada sisa 5 tahun. Lalu 5 tahun kita ibadah, kita mengharapkan surga ya. Dengan 5 tahun kita beribadah sungguh-sungguh dari umur 60 tahun, kita mengharapkan surga dari Allah, iya akan mendapatkan surga, tapi surga di jonggol. Paham toh? Nah ini kalau kita pikir penting tidak penting tapi penting. Masalahnya sepele tentang tidur.
Tidur itu suatu anugerah, suatu nikmah yang begitu luar biasa. Orang yang nggak bisa tidur itu akan membawa kesetresan pula. Orang yang kurang tidur akan membawa kesetresan pula. Tapi Anda ingat, ada waktu-waktu yang dimana Allah membenci hamba-hambanya yang tidur, dan ada waktu-waktu yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan faedah di malam hari ini membawa manfaat untuk kita, terutama untuk mereka tukang tidur. Karena kalau orang udah wataknya tidur nih, nggak ngantor dia tidur. Benar nggak? Nggak ngantor dia tidur. Walaupun lagi kerja, nyari kesempatan waktu untuk tidur. Masuk masjid tidur, baca Al-Quran nyelip paling pojokan tidur, hadir maulid ngambil wilayah yang kena sorotan AC tidur. Orang kalau udah wataknya tidur dimanapun tidur. Mau pakai kopi kek, mau pakai setrum kek, tetap tidur. Dan orang yang suka tidur udah emang pantas ditidurin. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sebelum kita baca talqin dan doa untuk acara malam minggu besok tanggal 31 ya, Sabtu malam minggu, karena biasanya majelis bulanan kita dan ziarah kita yaitu di awal bulan pas bentrok dengan hari raya Idul Fitri ya, sehari setelah hari raya Idul Adha ya, sehari setelah hari raya Idul Adha, maka dimajukan majelis bulanan Nurul Habib di tanggal 31 yang bertempatan di kediaman Al-Faqir di markas besar Majelis Taklim Nurul Habib yang beralamat di Jalan Tanah Merdeka 5, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Insya Allah untuk ziarahnya kita ziarah ke makam Habib Kunjung, ke makam Al-Habib Abdullah Syami Al-Atas, ke makam Habib Husain bin Umar bin Hud, ke makam Sayyidil Walid Al-Habib Ali Ibnu Abdirrahman As-Segaf, dan juga ke makam Al-Habib Munzir Al-Musawah. Itu satu tempat, kita ke tempat itu insya Allah. Dan untuk Gema Takbir malam takbiran beserta pawai obor ya, Majelis Taklim Nurul Habib mengadakan Gema Takbir dan pawai obor yang beralamat di Jalan Manunggal 2 RT 011 RW 06 Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, di sebelah terminal Kampung Rambutan. Dah sebelah terminal, tidak jauh. Dimulai ba'dal isya. Insyaallah mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sehat wal afiat, Allah anugerahkan kepada kita kekuatan sehingga kita tidak jauh dari ilmu dan majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Siapa? Mana? Siapa namanya? Ini ada permintaan Al-Fatihah dari anak kru kita yang ibundanya sakit. Mudah-mudahan Ibunda Minah binti Bapak Haji Minar, ibunda anak kru kita yaitu Raju, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, Allah angkat penyakitnya. Wa ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala mana wa aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim. Syai'kan nasta'in. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak kru Jakarta Utara,
NHC ya, seluruhnya dan pemuda-pemudanya. Mudah-mudahan berkah. Kita tutup dengan talqin. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, takala Israel menjemput kita di akhir hayat kita. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin amin ya rabbal alamin. Habib Mahdi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bil syafaatil Fatihah wa bi mujadil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mal abdi yaghfir wa yarham. Allahumma rabbu Jibril wa Ijrail wa Israfil wa Mikail Rasulillah nabi a'udzu bika minan nar la bika subhanallah ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah alayka ya ajmal khalqillah. 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 As-subhu bada min tal'atihi wal laylu daja min wafaratihi. As-subhu